Pagi teman-teman, saya Septiani Milatul Aini akan menjelaskan mengenai mata kuliah psikopatologi dengan tema pelacur. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pelacuran versus norma agama dan norma adat, 3 definisi prostitusi dan promiskuitas, 4 seks dan pelacuran, 5 gadis-gadis remaja, tindak immoral dan pelacuran, 6 seks bebas, cinta bebas dan pelacuran, 7 ciri-ciri dan fungsi pelacuran, 8 beberapa peristiwa penyebab timbulnya pelacuran. Untuk pendahuluan, pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostaure yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Prostitusi adalah pelacur atau sundal, dikenal juga dengan WTS atau wanita tuna susila. Pelacuran versus norma agama dan norma adat. Pelacuran versus norma agama. Pada masa lalu, pelacuran sebagai penyembahan kepada dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Hak dan kekuasaan para dewa diproyeksikan dalam hak dan kekuasaan kaum pria. Kekuasaan kaum pria dijadikan sumber utama penghasilan bagi ayah, suami, dan para dewa. Jadi pada zaman dahulu itu bahwa ketika seseorang melakukan pelacuran dianggap sebagai proyeksi dalam kekuasaan dan hak oleh seorang pria. Yang kedua, pelacuran versus norma adat. Sejak zaman dahulu, pelacur dikecam oleh masyarakat karena tingkah lakunya yang tidak asusila dan mengotori sakralitas hubungan seks. Mereka juga dianggap orang yang melanggar norma, adat, budaya, agama, bahkan melanggar norma negara, bahkan ada beberapa negara yang melarang dengan undang-undang. Pelacuran tersebut juga dari dulu hingga sekarang masih ditolak oleh masyarakat karena dianggap mengotori sakralitas hubungan seksual. Ketika melakukan hubungan seksual setelah menikah, itu kan tidak lagi menjadi zina. Nah, karena ada pelacuran tersebut, maka mengotori sakralitas hubungan seksual. Larangan pelacuran ini yang pertama menurut agama Islam, pelacuran agama dilarang tercantum pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah mendekati zina karena zina pekerjaan yang keji dan amat jahat. Yang kedua dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya hukuman bagi orang zina yaitu 100 dera. Dera itu yaitu cambuk. Jadi hukuman bagi orang berzina itu 100 kali cambukan. Di negara lain Yunani kuno pelacuran dikontrol polisi dan pemerintah. Jadi pelacuran itu enggak hanya dilakukan secara bebas, tapi juga dikontrol oleh polisi dan pemerintah. Pada Roma kuno, pelacuran diawasi dan dikontrol ketat oleh polisi. Di Soviet Rusia mampu menanggulangi pelacuran karena adanya kebebasan seks yang ditoleransi. Yang ketiga yaitu definisi prostitusi. Prostitusi yang pertama menurut Profesor W.A. Bonger, prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Yang kedua menurut Sarjana PJ, penyerahan diri wanita kepada laki-laki dengan pembayaran. Yang terakhir kesimpulan adanya unsur ekonomi penyerahan diri wanita secara berulang dengan banyak laki-laki. Jadi kalau prostitusi itu ada unsur ekonomi yaitu untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan seperti itu dan juga tidak dilakukan secara paksa namun perempuan menyerahkan diri kepada laki-lakinya. Selanjutnya kategori prostitusi yaitu pengundikan, pemeliharaan bini tidak resmi, gadis-gadis taksi atau gadis panggilan, gold diggers, wanita ratu, hosters, wanita malam, tante girang, wanita sudah nikah tetapi melakukan seks bebas dengan tujuan tertentu, beggars, gadis pelayan bar sekalian pelayan seks, juvenile dingilwen, gadis muda yang belum matang emosinya jadi mudah terpengaruhi, free girls yaitu gadis yang putus sekolah. Selanjutnya definisi promiskuitas. Promiskuitas adalah hubungan seksual secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun, juga dilakukan dengan banyak laki-laki.
Promiskuitas merupakan tindak seksual yang immoral terang-terangan dilakukan dengan banyak laki-laki sehingga ditolak oleh masyarakat. Perbedaan dengan prostitusi yaitu kalau prostitusi ada unsur ekonomi, sedangkan promiskuitas hanya tindakan seksual secara terang-terangan sehingga perbuatan tersebut ditolak oleh masyarakat. Ciri khas orang bertingkah immoral, yang pertama kurang terkendali rem-rem psikis, yang kedua melemahnya sistem pengontrolan diri, yang ketiga tanpa memiliki rasa malu, yang keempat wanita yang melakukan disebut amatris, sedangkan laki-laki disebut amatkur atau donjuan. Pelaku merupakan pecandu seks yang tidak terarah, fungsi intelektual dan relasi sosial yang tidak dewasa, atau bisa impuls seksual yang abnormal. Selanjutnya, seks dan pelacuran. Seks merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Freud menyebutkan seks sebagai libido seksualis atau libido sama dengan itu gasang, dukana, dorongan hidup, nafsu erotik. Seks juga merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan karena seks dianggap sebagai mekanisme vital karena bisa mengabadikan jenisnya. Hubungan seksual yang normal mengandung pengertian yang pertama, hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek merugikan baik bagi diri sendiri maupun partnernya. Jadi hubungan itu menimbulkan efek yang positif. Ketika orang yang sudah menikah melakukan hubungan seksual maka akan memelihara keturunannya. Yang kedua, tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Jadi hubungan seksual yang normal itu tidak ada paksaan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan juga tidak menimbulkan konflik-konflik bagi kedua pihak yang melakukan. Selanjutnya, abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual. Yang pertama, abnormalitas seks disebabkan oleh dorongan seksual. Abnormal termasuk prostitusi, promiskuitas, perzinahan, kebekuan seks, impotensi, vaginismus, anorgasme, dispareuni. Abnormalitas seks disebabkan partner seks yang abnormal. Ada homoseksual, lesbianisme, bestiality atau pedofilia, zoofilia. Pedofilia itu yang melakukan hubungan seksual dengan anak kecil, zoofilia dengan hewan, frotage dengan meraba-raba, garento dengan lanjut usia. Abnormalitas dengan cara-cara yang abnormal, onani, sadisme, masochisme, sadohisme, voyeurisme, skoptofilia, transvestitisme, triolisme. Selanjutnya, gadis-gadis remaja, tindak immoral dan pelacuran. Statistik menunjukkan bahwa kurang lebih 75% dari jumlah pelacur usia di bawah 30 tahun. Mereka memasuki dunia pelacuran pada usia 13 hingga 24 tahun, yang paling banyak usia 17 hingga 21 tahun. Tindakan immoral seksual berupa relasi seksual terang-terangan tanpa malu, sangat kasar, dan sangat provokatif. Pada usia remaja, melakukan tindakan immoral bukan didorong oleh motif keinginan, namun juga bisa karena lingkungan. Awalnya remaja mengetahui tentang seksualitas dari lingkungan keluarga dengan mempromosikan seksualitas pada anak puber dan remaja. Hal ini menyebabkan timbulnya seksualitas sejak dini sebelum usia kematangan psikis. Jadi, ketika remaja sudah mengetahui tentang seksualitas, maka remaja tersebut akan melakukannya, sedangkan usia psikisnya dia belum matang. Jadi remaja-remaja itu bisa masuk ke jalan prostitusi tersebut karena usia kematangan psikis yang belum matang. Hal ini mendorong munculnya nafsu birahi dan keinginan berhubungan seksualitas pada usia remaja yang belum memiliki kematangan psikis. Alhasil, remaja tersebut melakukan tindakan immoral. Nah, jadi karena remaja memiliki dorongan untuk melakukan, maka dia melakukan tersebut, terus masuklah ke tindakan-tindakan immoral ataupun prostitusi tersebut. Immoralitas seksual pada anak gadis-gadis bukan hanya karena pemuasan nafsu seksual, akan tetapi biasanya didorong oleh pemanjaan diri dan kompensasi terhadap labilitas kejiwaan. Karena gadis-gadis tersebut merasa tidak senang dan tidak puas dengan kondisi diri sendiri dan lingkungannya. Jadi tindak immoralitas seksual ini bisa jadi karena remaja itu tidak merasakan senang, tidak merasa puas dengan dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi karena gadis tersebut
tidak mendapatkan dukungan lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan dukungan. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut, lalu remaja tersebut melakukan tindakan yang immoral. Langkah-langkah remaja menjadi pelacur. Yang pertama, gadis-gadis menyalurkan dorongan seksual dengan jalan berfantasi. Dia hanya berfantasi dulu yang pertama. Yang kedua, dorongan seks semakin memuncak karena ada rangsangan diri dalam diri maupun lingkungan. Setelah itu memuncak, aku ingin seperti itu. Yang ketiga, mencoba praktek relasi seksual karena ingin tahu, coba-coba, dan main-main. Biasanya dilakukan oleh kerabat dekat, bisa dengan saudaranya ataupun temannya. Yang keempat, dari main-main tersebut menjadi sungguhan, lalu menjadi kebiasaan atau habit, lalu butuh melakukan relasi seks secara terus-menerus. Yang keenam, karena remaja secara emosi masih labil, maka relasi seks tidak bisa dikendalikan. Maaf ya, nomor 6 itu masih labil. Yang ketujuh, dari tahap-tahap tersebut, maka bisa menjadikan remaja jatuh dalam lembah pelacuran atau promiskuitas. Pelacuran dilakukan oleh remaja karena beberapa hal, antara lain tidak mendapatkan kehangatan, kasih sayang, perhatian oleh orang tua. Selain itu bisa jadi karena rasa takut dan kebimbangan. Karena dia takut, bimbang, tidak mendapatkan dorongan, ya sudah dia masuk ke tindakan immoral. Yang keenam, seks bebas, cinta bebas, pelacuran. Pada hakikatnya sangat banyak. Seks bebas diartikan sama dengan promiskuitas atau campur aduk seksual tanpa aturan alias pelacuran. Dengan adanya regulasi terhadap seks bisa ditegakkan sendi-sendi moral dan melalui perkawinan bisa dicapai kestabilan serta kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Seks bebas, promiskuitas, pelacuran, dan kekacauan seksual penyebab bertentangan dengan moral atau aturan yang berlaku, serta merupakan fenomena yang jorok serta mengacaukan. Selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi pelacur. Golongan pelacur itu yang pertama, mereka hanya melakukan profesi dengan sadar dan rela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu. Yang kedua, mereka melakukan tugas melacur karena ditawan dan dijebak oleh germo-germo yang terdiri atas penjatah, calo, anggota organisasi gelap penjual wanita dengan ditawari berbagai hal yang menggiurkan. Ciri-ciri pelacur, yang pertama wanita, lawan pelacur ialah gigolo, pelacur pria. Yang kedua, cantik, menarik, menggoda, usia masih muda, 75% pelacur di kota usia di bawah 30 tahun. Biasanya menggunakan nama samaran, menggunakan teknik seksual yang mekanistik dan dilakukan secara kasar dalam relasi seks. Pelacur kelas rendah biasanya berasal dari keluarga strata rendah, dan sebaliknya pelacur kelas atas berasal dari pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi. Mereka bertingkah laku immoral didorong motivasi lain atau ekonomi. Fungsi pelacuran yang positif, yang pertama menjadi sumber pelancar bisnis, yang kedua menjadi sumber kesenangan bagi politisi yang berpisah dengan istri dengan jarak waktu yang lama. Jadi politisi-politisi ataupun orang-orang yang bekerja jarak jauh dari keluarga bisa menjadi sumber kesenangan karena bisa melampiaskan dorongan seksual dengan wanita pelacur tersebut. Menjadi sumber kebahagiaan bagi individu yang memiliki jabatan atau pekerjaan mobil, contoh pedagang, sopir polisi, tentara, buaya seks, dan lain-lain. Menjadi pelayan dan hiburan bagi orang cacat, contohnya pria buruk wajah, pincang, para penjahat, abnormal seks, jadi menjadi pelayan. Beberapa peristiwa penyebab pelacuran, yang pertama tidak adanya undang-undang melarang pelacuran, yang kedua adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksual, yang ketiga dekadensi moral, merosotnya norma susila dan norma agama. Sudah bisa kita lihat bahwa sekarang anak usia SMP dan SMA itu sudah memiliki pasangan dan hubungan yang tidak sehat dengan lawan jenis. Selanjutnya, semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern mengeksploitasi kaum wanita untuk tujuan komersial. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai pelacuran. Terima kasih dan sampai jumpa.